Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Lukmi, guru bidang studi matematika. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kita belajar tentang bilangan bulat. Anak-anakku semua, kalau di SD dulu pernah dapat pelajaran tentang bilangan cacah, bilangan asli. Ya, maka bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif, ya, bilangan negatif, dan bilangan nol. Ya, jadi bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Bilangan asli dari 1, 2, dan seterusnya. Kalau bilangan bulat ada bilangan negatif, bilangan positif, dan bilangan nol. Itu bedanya, ya. Jadi besarnya juga tidak terhingga dari negatif berapapun sampai negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga, ya. Kalau pada garis bilangan kita lihat di situ, kita buat 0 itu udah di tengah-tengah, makin ke kanan 1, 2, 3 itu positif, nilainya makin besar. Dari 0 kita ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, nilainya makin kecil, makin ke kiri, ya. Itu mengenai nilainya. Jadi negatif 4 dengan negatif 2 itu nilainya lebih besar negatif 2, karena itu negatif. Kita punya hutang 4 dengan punya hutang 2, nah, uang kita sisanya masih besar kita kalau punya hutang 2, ya. Daripada kita punya utang 4, kita mengembalikan lebih banyak, uang kita makin lama makin habis, gitu maksudnya, ya. Berikutnya sudah dijelaskan bersama saya bahwa bilangan bulat negatif merupakan kelompok bilangan yang terletak di sebelah kiri 0, sedangkan bilangan yang di sebelah kanan 0 namanya bilangan positif. Makin ke kanan nilainya makin besar, makin ke kiri nilainya makin kecil. Tuh, untuk bilangan bulat, nilai dari bilangan bulat. Setelah itu operasi pada bilangan bulat. Ya, di situ ada operasi penjumlahan, ya, ada operasi pengurangan, ada operasi perkalian, ada operasi pembagian, ya, perpangkatan, dan seterusnya dan seterusnya. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Untuk penjumlahan pada bilangan bulat punya 3 sifat. Yang pertama, bersifat tertutup, bersifat komutatif, dan bersifat asosiatif. Yang tertutup di situ bilangan bulat berapapun, jika ditambah dengan bilangan bulat berapapun, hasilnya tetap bilangan bulat. Itu yang dimaksud dengan tertutup. Yang komutatif, ya, jika ditukar tempatnya, misalnya 3 tambah 2 nilainya sama dengan 2 tambah 3, itu untuk sifat yang kedua. Yang berikutnya kita pindah kelompoknya, ya. Misalnya 2 ditambah 3 dulu, hasilnya ditambah 4, ya. Itu sama hasilnya dengan 3 ditambah 2 dan 4. Hasilnya kelompoknya ditukar pun hasilnya tetap sama, khusus untuk penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua dengan pengurangan bilangan bulat. Ya, ya. Di situ kalau yang penjumlahan tertutup, kalau yang pengurangan, ya, sifatnya adalah lawan. Jadi A dikurangi B nilainya sama dengan A ditambah, ya, ditambah, ya, negatif B, ya. Berikutnya nanti kita beri contoh masing-masing. Perkalian. Nah, kalau perkalian juga hampir sama dengan penjumlahan sifat-sifatnya itu, ya. Tetap tertutup, komutatif itu berarti tukar di tempatnya ditukar, hasilnya sama. 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3, hasilnya sama. Berikutnya ya tetap sama dengan penjumlahan itu. Yang berikutnya adalah ya, berapapun
Jika dikalikan dengan bilangan 1, hasilnya tetap bilangan itu sendiri, namanya punya unsur identitas. Yang berikutnya sifatnya distributif, artinya penyebaran kelompok ya. Jadi B ditambahkan dulu dengan C dikalikan A, hasilnya sama dengan A kali B ditambah A kali C. Itu namanya distributif ya. Mungkin itu dulu ya anak-anakku semuanya. Nanti untuk berikutnya saya beri latihan. Nanti saya kasih contoh dulu, kemudian saya lanjutkan nanti dengan latihan soal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.